balita sendiri saya dapat informasi kalau ternyata neneknya meninggal ya. Berapa lama sama nenek sampai dia meninggal? Tinggal di Jakarta? Tinggal di Jakarta itu sekitar, kalau dari SMA ya, SMA saya tinggal, terus saya kerja itu sekitar umur 23. 23, umur saya 23 tuh nenek saya meninggal. Jadi waktu itu saya benar-benar kayak sedih banget gitu. Itu nenek saya tuh masih bernapas, Ustadz Hewan. Maksudnya dari anak-anaknya, dari iparnya, dari keluarga yang lain, itu nggak ada satupun yang mau bawa dia ke rumah sakit. Saya sampai teriak gitu kan. Saya bilang, tolong bawa ibu saya ke rumah sakit, bilang gitu kan. Ibu saya belum mati. Dia bilang, ya sini ibu apa? Ini ibu udah mau meninggal. Dia bilang, enggak, ibu saya masih hidup. Jangan apa, maksudnya lu mau ngedoain dimanapun bisa, tapi tolong bawa ke rumah sakit gitu kan. Maksudnya terus nggak ada sama sekali yang mau bawa nenek saya ke rumah sakit. Sampai akhirnya saya telepon om saya kan. Saya bilang, saya manggil om saya itu AA. Saya bilang, ibu sakit, nggak ada yang mau bawa ke rumah sakit. Sampai AA saya marah-marah kan. Dia bilang, jangan ngandelin AA lagi menuju ke sana. Kalau AA sampai sana belum sempet gitu kan. Maksudnya lama kan dalam perjalanan, bilang gitu. Terus coba suruh yang lain. Akhirnya saya bilang, itu Aris sendiri yang bilang suruh bawa ke rumah sakit. Oh ya udah, waktu itu iparnya kan yang ngomong. Dia bilang, ya udah kalau anaknya mampu bawa aja ke rumah sakit. Saya sampai kayak sedih gitu kan. Saya kalau punya uang saya bawa langsung ke rumah sakit gitu kan. Saya nggak peduli mereka mau ngomong apa. Dan akhirnya bener, itu nenek saya sampai rumah sakit, itu dokter sampai bilang kan, ini kalau ibu si nenek ini nggak dibawa ke rumah sakit, dia bakalan udah nggak ada. Dia bilang gitu. Saya sampai sedih gitu kan, kok lu orang tega sih gitu kan. Karena saya memang nggak bisa kehilangan nenek saya, karena satu-satunya yang saya percaya itu cuma nenek saya gitu kan. Sampai nenek saya kan pernah sadar gitu kan. Saya bilang, saya duduk gitu samping nenek saya. Saya bilang, ibu, kalau ibu meninggal kita sama siapa? Kita nggak bisa ngurus mama, nggak bisa ngurus adik-adik, itu sendirian. Nenek aku cuma senyum gitu kan, cuma ngeliatin aku gitu. Jadi kayaknya pas ibu meninggal gitu, Ustadz, kayak di dunia ini kayak sendirian gitu, Ustadz. Jadi saya punya mutusin buat bunuh diri gitu kan. Ya Allah, kenapa hidup selalu diselimuti masalah dan kesedihan? Kapan aku bahagia? Kenapa nggak seperti yang lain? Hidup tenang dan bahagia. Kenapa? Kalau memang nggak bisa bahagia, dengan mati saja. Sampai saya bilang, ibu saya mau ikut, saya nggak sanggup sendirian gitu, Ustaz. Jadi begini Mbak Rita ya, memang orang ketika diuji, makanya di Al-Quran kan menjelaskan begini, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Anda ditimpa suatu musibah, maka termasuk dalam hal ini adalah musibah ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, maka katakanlah sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah gitu loh. Jadi memang ketika ada diuji semacam ini, kadang-kadang kita self control kita hilang kendali itu, sehingga wah udahlah, daripada ini orang yang selama ini menjadi tanggung jawab hidup saya meninggal, berarti kita telah memutuskan harapan bahwa sesungguhnya kita ini milik Allah. Ketika satu diambil, maka sesungguhnya Allah juga akan melindungi pada diri kita. Makanya Allah kemudian memberikan ayat berikutnya, maka ketika ada orang-orang yang sabar, maka berikanlah kabar gembira pada mereka. Apakah bergembira orang sabar?
yaitu wabashir sobirin, beri kabar gembira, apa balasannya adalah pada surga. Jadi para pemirsa sekalian, ketika kita menghadapi musibah seberat apapun, maka jangan hilang kendali kita, putus harapan kita pada Allah, kemudian kita melakukan misalkan seperti Mbak Lita tadi, mau menempuh jalan bunuh diri, tentu bukan itu jalan yang diridhai Allah. Iya, dan Mbak Lita merasa seperti itu karena Iya. ketika setelah menikah, Iya. ujian itu tetap ada nih Pak Ustadz, ada Iya, permasalahan dalam rumah tangganya, betul Iya. gitu Mbak Lita ya. Jadi dulu ya kan, saya ini kan punya pacar. Nah dia ini kan ngakunya duda ya kan. Nah saya berjalan sama dia 2 tahun. Nah setelah itu waktu itu saya posisi kerja. Dia bilang saya akan nikahin kamu, dia bilang gitu. Terus tapi kamu nggak usah kerja lagi, kamu berhenti aja gitu kan. Nah terus saya bilang, nah posisi memang waktu itu pacar saya tuh kasar, dia suka kayak nyekek saya, cuma entah kenapa saya kok jadi takut gitu sama dia. Biasanya saya orangnya berani ya kan sama orang, itu sama dia kayak takut gitu. Nah akhirnya pas saya di tempat kerja itu, saya ketemu sama cowok lain gitu kan, saya cerita gitu kan. Nah dia suka sama saya bilang tapi saya punya pacar saya seperti ini gitu. Nah cowok yang pacar saya ini dia bilang kan duda ya kan, duda anak 1. Akhirnya saya berjalan 2 tahun, terus dia bilang saya mau nikahin kamu, kamu berhenti kerja aja. Ya udah saya bilang kalau saya berhenti kerja siapa yang kasih saya makan, bilang gitu. Sedangkan saya harus nanggung anak saya, adik saya sama mama saya gitu kan. Udah saya yang tanggung, kamu nggak usah khawatir. Setelah saya berhenti kerja itu saya hubungin pacar saya nggak bisa dihubungin ya kan. Sampai akhirnya saya stres gitu kan. Nah memang sebelumnya itu sama pacar saya ini yang kedua ini kan, saya bilang saya mau nikah, saya mau punya anak dari kamu gitu, karena saya nggak suka sama yang cowok pertama yang pacar saya ini kan. Nah gitu cuma ya gitu dia juga marah kan, dia nggak mau kalau saya nikah gitu kan. Nah akhirnya setelah saya tahu dia nggak bisa dikontak gitu kan, akhirnya saya stres gitu, kayak apalagi sih ini gitu kan, kok gue dikasih ini lagi, cobaan lagi, gue nggak mau kayak gini, tapi kenapa jalan gue kayak gini terus gitu kan. Sampai akhirnya saya minta tolong sama cowok saya nih yang kedua ini, tolong anterin saya ke makam ibu gitu kan, ke makam nenek saya. Tengah malam itu jam 1 malam saya ke makam. Nah setelah itu saya pulang ke rumah agak tenang kan, saya pulang ke rumah. Setelah itu saya mutusin buat ngontrak bareng sama cowok yang kedua itu kan. Nah di situ saya nikah siri sama dia. Nah memang di situ juga saya kayak masih kayak takut gitu kan, karena keluarga saya nggak ada yang tahu kan kondisi saya seperti apa. Sampai saya pernah mau ngegugurin anak saya. Itu saya udah berkali-kali kan kayak minum jamu ke tukang urut gitu kan. Itu sampai si tukang urut tuh bilang nanti bentar lagi nih berapa hari janinnya keluar, dia bilang kayak gitu. Cuma saya tungguin selama 2 minggu, iya 2 minggu sebulan gak keluar. Akhirnya saya coba USG, akhirnya berkali-kali USG, anak itu kan sehat ya kan. Sampai saya ngomong gitu kan dalam hati, gitu saya juga berdoa sama Allah, ya Allah kalau memang engkau ingin saya merawat anak ini, tolong berikan kesehatan sama anak ini, jangan sampai cacat, karena kan saya kan minum obat-obatan gitu kan. Jadi ya gitu, setelah lahir ya alhamdulillah anak saya sehat. Ya, jadi pertanyaan dari saya, kenapa harus menikah siri? Karena kita beda agama. Beda agama. Jadi waktu itu dia masuk muslim kan pas nikah siri. Nah setelah setahun kemudian keluarga dia sebelumnya kan nggak tahu, pas tahu dia diteleponin terus. Dari situ saya udah nggak mau lagi. Oke, berarti statusnya sekarang masih hubungannya menikah? Artinya enggak. sudah pisah? Udah pisah. Walaupun itu suami saya kemarin tuh sebenarnya nggak mau pisah, cuma saya bilang kalau kamu nggak bisa masuk Islam, saya nggak bisa nikah sama kamu gitu. Sampai saya bilang kalau ada suatu saat ada laki-laki yang mau nikahin sama saya, kamu harus terima, karena saya juga harus punya kehidupan lain gitu kan selain ini. Anaknya Mbak Lita laki-laki perempuan? Anak saya perempuan. Perempuan. Oke, Pak Ustadz, ini ada permasalahan, suaminya baik lagi ke agama sebelumnya, sementara dia punya anak perempuan. Nah, status anaknya gimana nih Pak Ustadz? Jadi begini, saya belum tahu clear-nya ya. Jadi kalau misalkan
pernikahan beda agama, tapi Mbak Lita tadi menjelaskan kenapa menikah siri, karena sebelumnya beda agama dan ketika Mbak Lita ketika menikah dia sudah memeluk agama seagama dengan Mbak Lita. Iya. Nah, kalau ketika menikah lantas calon kita tadi itu sudah menikah agamanya sama seperti kita, misalkan sama Muslim, maka sah pernikahan dia. Kalau beda maka menjadi persoalan yang lain. Yang kedua, ternyata beberapa setelah punya anak, kemudian bapaknya tadi itu kembali pada agama asalnya. Maka bagaimana status anaknya ini? Anaknya tetap seanaknya dia sama dia karena saat menikah tadi itu. Cuma nanti perwalihannya, maka tidak bisa ayahnya menjadi walinya. Nggak bisa udah. Nggak bisa karena berbeda agama. Maka la nikah illa biwalin, tidak sah nikah tanpa wali. Itu maknanya adalah walinya harus seagama dengan Imam Syafi'i menyebutnya sekufu, itu mana sederajat tadi seagama tadi itu. Lantas walinya siapa nanti? Kalau misalkan Mbak Lita suatu saat nanti setelah anaknya dewasa menikahkannya, maka walinya adalah wali hakim. Wali hakim itu apa? Wali negara. Lah negara itu sekarang berikan mandat, maka walinya adalah naib tadi itu, penghulu tadi itu. Maka dia mewakili karena diambil negara karena posisi tadi itu. Jadi pernikahan tadi. Jadi Mbak Lita ini sudah mengambil posisi yang benar karena dia kembali pada agama, maka Mbak Lita dalam hal ini adalah meyakini kembali pada tuntunan agama. Kalau status pernikahannya itu sendiri bagaimana, Pak Ustadz? Kalau status pernikahannya sah, nikah siri itu kan tetap sah. Cuman bedanya kan belum diakui oleh negara. Maka berikutnya nanti saya kira Mbak Lita masih memperjuangkan status anaknya adalah supaya dicatatkan dalam akuan negara tadi itu, diisbatkan tadi itu, cuma isbat anaknya bukan pernikahannya. Karena kan sudah bercerai tadi itu karena bedanya. Ya, nggak baca statusnya setelah suaminya sudah baik lagi ke agama sebelumnya, Pak Ustadz. Ya, berarti sudah terputus dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya karena tadi itu kan Mbak Lita sudah menyatakan meminta untuk diceraikan dan ternyata suaminya memilih kembali pada agama tadi itu. Oke, Pak Ustadz, terakhir nih Pak Ustadz, apa yang harus Mbak Lita lakukan nih Pak Ustadz untuk lebih biar tetap istiqomah Iya, menjalani? yang terakhir Mbak Lita ketika menghadapi ujian musibah semacam ini, musibah itu kan ada dua. Yang pertama sebagai peringatan. Mungkin kita sedang jauh dari tuntunan agama, maka Allah memberikan ujian pada kita supaya menjadi peringatan pada kita, kesadaran kita. Yang kedua, ada yang ujian itu untuk meningkatkan makom kita, pangkat kita. Jadi kalau yang pertama tadi itu peringatan supaya kita kembali pada tuntunan agama, yang kedua adalah untuk meningkatkan. Karena itu pada Mbak Lita ketika menghadapi ujian, jangan semakin jauh pada Allah, tapi mendekatlah kepada Allah dengan cara seperti itu. Allah akan menaikkan makom kita, Allah akan memurahkan rezeki kita, Allah akan memuliakan kehidupan kita.